Selamat datang di X Dinner. Di tahun 2021 kita udah ganti set 3 kali loh. Iya, hebat juga kita. Keren banget ya. Keren banget ini set ketiga kita nih. Thank you ya Set buat Sigma Space sudah menyediakan tempat ini yang keren banget dan mereka benar-benar ada semuanya sih. betul. Dan sekarang kita juga udah dikasih nih sama Kopiola. Mereka tuh ada Koali. Ini ada- kitchennya nama Koali. jadi ada kopinya, ada makanannya. Nama kopinya tuh Kopiola tadi kan. Kalau buat makanannya, mereka tuh ada yang namanya Koali. So, Nah, di sini ada kita dikasih 4. Kalau gua dapat nasi cumi cabai garam, sama di sini ada nasi udang saus mentega. Ilham dapat apa, Ham? Karena gue tidak bisa makan seafood, gue makan sapi lada hitam. Betul. Amel? dan gue ayam mentega. Nah, karena satu orang ini si Pascali Toos ini Gak bukan bisa ya, nggak bisa makan makan daging. karena dia vegan. Jadi Hidup gue itu yang pilihan, nge-review. guys. Jadi gue yang nge-review Ya, makanan. jadi dia diganti sama Amel dulu. Oke, kita langsung makan ya. ya izin buka masker. Ya, enak sih. Pedes banget. Ya. Buat Iya. gue yang kurang suka pedes, tapi enak kayak nagih gitu. Itu yang saus mentega tadi ya? Ya, Nah, kalau gue nyobain yang cumi cabai garam, menurut gue untuk ukuran rice bowl nasinya tuh nggak terlalu dikit juga nggak terlalu banyak, jadi pas ukurannya. Dan cuminya juga enak. Kan biasanya ada tuh cumi-cumi yang agak keras gitu ya. cumi. Gue tuh suka banget makan rice bowl kalau pas gue lihat nasi ke bawahnya itu tuh masih ada bumbunya. Karena gue nggak suka makan nasi kering. Oh iya itu juga. Oh. Itu juga kayak gitu lagi. Jadi kayak Jadi, nggak pelit kan Ini bumbunya. lolos cap ilham. Gue paling Cap tidak suka ilham. banget kalau misalnya pelit gue ini. makan rice bowl tiba-tiba di bawah kering kayak makan nasi doang. Kayak ngapain gue makan rice bowl? Betul. Gue baru tahu ada mazhab itu. Jadi buat teman-teman di sana yang suka pedas, cumi cabai garam, Pasti nggak ada apa-apanya sih buat Iya, yang suka benar. pedes. ayam saus mentega sama udang saus mentega ini enak banget sih. Lu pedas nggak sih sebenarnya? Berselada tapi gue kuat. Harus ada ya. Ya ini agak spicy sih ya kan makan ini. Tapi enak banget. Enak Thank you banget, ya. thank you banget kitchen Koali. Oke, hari ini kita kedatangan Ilham. Halo, kenalin nama gue Ilham. Ilham, kenalin diri lo apa aja yang mau Oke, Mas. orang-orang tahu. Oke, nama gue Muhammad Ilham Syakbar. Tapi biasanya orang manggilnya Ilham Syakbar atau Ilham. Umur gue itu kayak nggak usah disebut deh, soalnya agak sedikit lebih tua lah dibanding mereka. Agak Iya. sedikit. Kita kan 16, Iya. 17. 17 plus lah. Beda tipis lah sebenarnya. Terus gue dulu gue kuliah teknik industri sama Ya. sama institut beda kota doang. Gue di Betul. Bandung, dia di Surabaya. Kemudian habis itu gue lanjut S2 sama ini, gue S2 di UI. Terus tapi ngambil teknik industri juga, bidang manajemen industri. Jadi lu jangan kaget kalau gue anak teknik tapi gue lebih jago soal manajemen pemasaran sama manajemen organisasi daripada mata kuliah teknik. Terus gue sekarang jadi dosen, alhamdulillah jadi dipercaya jadi dosen tetap di salah satu kampus di Jakarta, kampus swasta. Dan gue juga, gue self proclaim banget. Gak apa-apa. Bisa Gue juga. juga selalu self-proclaim gue di sini. Konten ya, orang bilang namanya konten kreator, tapi gue mulai aja sebagai author si penulis, tapi sekarang sudah mulai agak merambat, jadi kayak kita pakai istilah yang memang agak lebih general aja yang menggambarkan semuanya. Jadi gue kalau boleh gue menyebut diri gue sebagai konten kreator. Ini tuh pertanyaan yang gue selalu mau tanya ke semua konten kreator. Oke. Pertanyaan adalah, kenapa lu mulai dan apa yang membuat lu bertahan? Karena biasanya dua itu berbeda. Udah berapa lama lu bikin konten? 2016 berapa tahun? 5 ya hampir 5. Sorry, bikin konten 2016, dosen 2018. Itu gue lagi S2 waktu itu. Berarti konten kreator duluan baru dari Karena kreator dosen dulu ya? dari dosen. Kalau dari gue sendiri, gue itu sejujurnya
baru bikin konten agak telat. Ya gue nyebut umur deh, ya udahlah. Waktu umur gue 26 tahun. 26 tahun tuh biasanya orang udah matang lah ya. Gue tuh baru menemukan passion diri gue sendiri tuh pas gue baru udah bisa tergantung sudut pandang lo ya. Lo bisa 26 ngomong tuh baru, guys. 26 atau guys. udah 26, tapi menurut gue age doesn't matter lah. Pokoknya jadi kalau misalnya lo masih umur 20 terus nggak tau passion lo apa, nggak usah nangis-nangis, tenang aja, santai. Dan 26 juga menurut gua nggak telat Tapi banget nggak kayak. ya. Ayo lanjut. Terus gue dari kecil itu gue suka bukan suka menghayal ya, kesannya kayak halu. Suka membuat alternate cerita. Misalnya gue nonton, gue adalah fans terbesar Power Rangers. Oke. Lo bisa nanya ke gue season apa itu siapa, dan gue akan memberikan analisis panjang. Pokoknya gue fans Power Rangers. Dan sebelum tidur, kalau gue nggak puas sama episodenya, gue tuh bakal bikin make up di otak gue. Ini harusnya kayak gini nih. Ada satu jagoan gue namanya Connor dulu, dia Power Rangers Dino Thunder or say. Dia jarang dapat episode fokus nih, jadi gue bikinnya di otak gue. Ini Power Ranger apa nih? Warna Dino Thunder merah. Terus gue inget banget waktu gue, ini kelihatan tuanya lagi. Waktu gue umur 12-13, Justin Timberlake tuh putus sama Britney Spears. Terus Justin itu bikin Cry Me a River kalau nggak salah judul lagunya. Cry Me a River gitu gue bisa nyanyi lah. Terus gue tuh sebelum tidur tuh gue mengimajinasikan apa sih yang terjadi di antara hubungan seorang Justin dan Britney. Di umur 13 tahun gue tuh mikir kayak artis-artis kayak gitu tuh mereka menikmati hidup mereka nggak sih? Jadi gue sering kayak wondering aja gitu di otak gue. Lu, sorry, lu 13 tahun itu yang lo lakukan untuk bersenang-senang? Ya. Terus. Nah, jadi kayak gue membuat alternate, tapi gue tidak menulis. Gue cuma mikir di otak gue. Oh, lu belum nulis di Belum nulis. Di otak gue. Sampai gue merasa itu too much. Jadi sebenarnya ya, lu punya imajinasi dan kreatif itu tuh double edge blade kalau menurut gue. Ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya kayak ya gue jadi diri gue yang sekarang karena alhamdulillah Tuhan memberikan bakat itu gitu. Tapi jeleknya gue jadi sering ngawang-ngawang aja dan kadang-kadang suka agak-agak ke bawah ke mood dunia nyata. Tapi gue nggak tahu itu bisa menjadi sesuatu yang produktif. Gue cuma tahu gue suka menghayal dan gitu. Nah, mulai waktu itu gue 25 tahun. Nah, kocaknya lagi, sekarang kalau lo lihat konten-konten yang gue buat, itu temanya remaja kan. Temanya tuh pasti anak muda. Padahal gue besar tuh dengan serial fantasi. Jadi, gue tuh sangat suka ya Marvel, DC, Power Ranger. apa yang random, Power Ranger, Sailor Moon, One Piece pasti, Digimon, ya gitulah. Nah, pokoknya gue besar dengan semua loh itu. ya gue Harry Potter apalagi, gue sangat besar dengan fantasi. Suatu saat gue kena sakit tuh umur 25, gue kena GERD parah banget. Makanya gue minumnya Red Velvet karena gue tidak bisa minum kopi. Masuk. Emang Kopiola Jakarta memfasilitasi orang-orang yang kena GERD. Ya. Dia datang ke Kopiola, guys. ada sesuatu yang bukan kopi. Nah, jadi karena gue kena GERD pertama gue yang sangat parah, gue di rumah nih gabut. Nah, orang yang biasanya tiap hari jalan tiba-tiba di rumah doang. Of course. Tiba-tiba gue mikir, gue pengen bikin superhero deh. Lu pengen bikin superhero. Itu waktu kapan umur? 25. Oke, 25. Pas gue gabut, gue buka-buka catatan. Jadi dulu ada satu mata kuliah yang gue gak suka banget. Maaf kalau dosennya nonton ya, namanya proses manufaktur. Sama lagi Gue gak suka banget sama mata kuliah. Gue juga gak suka. Lab tersebut bukan jelek ya, gue gak suka, gak preferensi gue. Gak cocok Cuma gue aja. dulu gue lagi belajar Prosman nih, gue tiba-tiba nulis nama tuh judulnya Agindra. Gue nggak tahu gue nulis itu. One day karena gue lagi gabut di rumah yang seminggu gara-gara GERD, gue buka catatan kuliah gue, isinya selain rumus-rumus manufaktur, tiba-tiba ada kata Agindra. Wah, keren juga nih kata nih, Agindra. Itu artinya apa sebenarnya? Agindra tuh kalau nggak salah artinya yang bercahaya. Wah. Terus gue jadi inget, wah ternyata. Nah, akhirnya tuh gue mulai bikin tulisan tuh di situ, gue mau mulai menulis. Tapi gue nyadar world buildingnya tuh susah untuk fantasi. Oke. Jadi kayak gue belum di level sana. Iya. Kayak gue seorang pemula, kayak world buildingnya susah. Iya. Meskipun ya sekarang juga gue nggak bisa bikin kayak J.K. Rowling kan. Iya. Dia every tiny detailnya itu kan diperjelas ya. Ada Semua yang karakter semua punya karakter tuh ada. Iya. arc-nya sendiri. Dan why-nya tuh ada, kenapa ini. Dan sedangkan gue belum punya kemampuan itu. Tapi gue ngomong aja ke teman-teman gue cerita aja gitu ke teman-teman gue. Dah akhirnya kayak ya udah itu jadiin suka-suka aja gitu. Ham cerita dong tentang Agindra apa yang seru gitu. Nah gue cerita. Tapi gue keep to myself dan close friend aja. Karena gue belum merasa itu layak tayang.
Oke. Atau layak tulis atau layak Nah. apalah. Oke. Sampai titik baliknya ini yang paling lucu. Tahun 2016, gue untuk menghidupi diri gue, karena gue waktu itu S2, gue les privatin orang. Iya. Selain gue ngajar di salah satu bimbel di depan. Nah, gue ngeprivatin orang. Nah, dia janjian jam 1 nih. Nih orang janjian jam 1 nih. Orangnya datang setengah 3. Kan gue bosen ya 1,5 jam ngapain gitu ya. Gue buka laptop sambil denger lagu di iPhone. Kebetulan lagunya itu ke shuffle ke lagunya Christina Aguilera, Candyman judulnya. Mungkin lagu generasi itu kan ketahuan lagi generasinya lah ya. Nah, gue Generasi orang keren, generasi guys. orang keren, generasi Itu orang dia. keren. Nah, Iya, terus Candyman itu salah satu liriknya adalah There's nothing more dangerous than a boy with charm. Gue inget banget kalimat itu. Jadi salah satu hal paling berbahaya di dunia ini adalah cowok charming. Mungkin cewek-cewek bisa setuju. Ya, kalau ada wanita-wanita. Jadi kayak tidak ada Gue bingung seperti harus abang bahas ini apa. ya. Nah, saatnya gue mikir bahaya. Oh, jadi cowok charming tuh berbahaya ya. Gue buka lah laptop gue ngetik nih cerita pendek paling 800 kata tentang seorang cowok namanya Kenzie. Gue nggak tahu kenapa namanya Kenzie. Itu muncul aja di otak gue. Kenzie. Ini karya pertama lu berarti? Karya pertama gue nih Kenzie. Terus udah gue iseng, gue send ke 3 temen gue. Terus udah biasa aja, gue kira kayak gue cuma send cerita. Tiba-tiba balik-balik abis gue ngajar, HP gue notifikasi line nih, caps lock semua dari Daviga. Jadi Davi nih ngomong ke gue, anjir ini bagus banget. Nah, terus gue ketemu Naya nih dengan santainya di bimbel. Tiba-tiba Naya ngomong, anjir emang keren banget cerita lo. Jadi, nah terus Lu publish di mana sih? enggak, Kirim gue doang, email, kirim gue doang. email, gue email, gue line apa gue email gitu. Ketiga orang itu, apalagi Daviga itu temen gue bukan tipe orang yang mungkin emang suka sama hal kayak gitu. Jadi kalau dia bilang keren, menurut gue emang ada pasarnya lah ya. Oh Nah, iya, ada pasarnya. Ada pasarnya. Akhirnya di situ gue mulai mencoba menulis. Meskipun tulisan pertama gue, kalau gue baca sekarang gue rada malu kayak ini orang nggak kenal Puebi. Sekarang namanya bukan EYD ya guys, namanya Puebi. Fun fact nih, gue baru tahu nih. Gue baru tahu ini. Terus yang namanya marketing itu kan pasti lo dari friends and family dulu nggak sih? Of course. Jadi setiap gue upload cerita, gue literally send chat ke teman-teman gue satu-satu. Lo promosi Minta satu-satu tuh. Nggak minta saran kayak ini chapter terbaru sampai kayak Oke. gitu. Akhirnya gue mulai buat video buat promosi. Kalau lu bikin video tuh buat promosi bukan Awalnya. buat kayak Visualisasi. Untuk Iya, visualisasi. bukan karena emang kayak kayaknya ini butuh pasar baru dari tulisan gue bikin video enggak. Ya, Jadi buat emang promosi aja ya. bikin video untuk ketulisan lo. Iya, buat ketulisan gue. Nah, tiba-tiba Kenzie gak berasa aja kayak 100 nih yang view, senang kan Mayan. 1000 nih, 10.000, sampai 100.000 gue kayak Anjir 100.000 itu banyak banget loh. 1000 lumayan lah. Meskipun di Wattpad Iya, banyak banyak yang lebih, tapi bagi Iya, seorang pasti. penulis awal itu gue. Dan fun fact, karena gue anak TI, jadi gue tuh bisa meraba gitu. Forecasting. Forecast strength and weakness-nya cerita gue. Ya, kita anak Obrolan berdua lo. Nah, Apaan tuh forecasting? Nah, akhirnya gue tulis Kenzie itu, gue terusin sampai alhamdulillah sekarang udah 1,7 juta sih. Terakhir gue cek. Anjir. Itu udah di-publish di mana sih? Sorry. Wattpad di Wattpad. Di Wattpad. Nah, gue pengen dibukuin juga sih, tapi kayak masih proses dan Oke. masih ya banyak halangan lah Itu bisa Ntar- dibilang karya pertama lu langsung Kenzie. sukses. Nah, iya. Tapi itu membuat gue jadi takut jadi one hit wonder. Oh, Oke. pasti. Iya, itu tantangan pasti. Itu membuat gue actually takut jadi one hit wonder. Terus gue mikir nih, Kenzie itu bisa kayak gitu karena ceritanya memang Really. relate sama Anak muda. anak muda. Dan sorry to say nih, adalah pasar-pasar tertentu yang menghayal punya cowok kayak gitu. Ya kalau lu baca Oh. terutama Kenzie itu tajir, ganteng, agak-agak brengsek kan cewek suka yang agak-agak brengsek. Hmm. Agak-agak gue nggak bisa mengeneralisasi gender ya, tapi ada suatu segmen yang menyukai lah cowok-cowok bad boy, lah bahasa gue kayak gitu. Ada, itu segmen itu ada. Banyak di ibu kota tuh ya. Banyak di ibu kota. Apalagi playboy sukses tuh bahaya. Oh, Playboy sukses tunjuknya ke kanan. Saya minum teh. Gak ada hubungannya. Nah, akhirnya alhamdulillah Kenzie itu berlangsung dengan baik. Lah di atas ekspektasi gue. Iya. Tentu lah, pasti kan lu gak punya ekspektasi kan? Gak punya ekspektasi. Nah, itulah akhirnya gue mulai. Jadi gue merasa for the first time in my life, gue ketemu orang dan orang itu tahu gue karena kayak oh yang nulis Kenzie ya gitu. Kayak Oke, temen gue. Wow. gue mau nanya, waktu lu nulis Kenzie pertama kali, apa sih yang pengen lu sampein? Apa lu pengen cerita aja atau ada pesan
pesan khusus yang pengen lu sampaikan di cerita lu? Curhatan lu. Gue bisa bilang, nggak, itu bukan curhatan gue. Jadi gue suka mendengar cerita orang. Jadi ramuan gue adalah dengar cerita orang, campurin dikit sama cerita orang yang lain. Gue kayak bikin Powerpuff Girl, campur ini, campur ini, apa ya? Campur ini. Tapi kasih sedikit bumbu lah, bumbunya ada lah, bumbu dikit lah, kebetulan gitu. Gue ngerasa biasanya penulis, ini sekali lagi gue tidak mau mengeneralisasi gender, tapi kita statistically fact aja, penulis cerita teen fic tuh banyak kan cewek. Oke. Oh, gitu. Iya. Jadi pola pikirnya mau tidak mau mereka pasti bikin dari sudut pandang cewek. Mereka tidak bisa menjawab beberapa hal kayak cowok kalau lagi nongkrong ngomongin apa. Itu kan ya cowok gitu yang tahu menurut gue. Jadi gue memberikan suatu cerita yang kalau dipikir-pikir emang ini segeng bangsat, maaf ya. Nggak apa-apa. Udah apa ya? Emang kan ini Kenji dan gengnya bangsat banget. Gue nggak membenarkan itu gitu, meskipun ya ada karakter progression. Jadi gue membuat sesuatu yang beneran dari sudut pandang cowok dengan bahasa yang sehari-hari banget. Jadi kayak orang merasa relate aja gitu. Gue nggak bisa bilang itu karya sastra yang bagus, tapi gue lo tahu puas. itu relate. Tapi itu relate dan itu Tulus. salah satu kepuasan di hidup gue, kan itu anak pertama gue gitu istilahnya. Of course. Gue nanya deh, waktu Kenji ini keluar, gimana cara lo nge-promosi ini nih? Atau lo nge-promosi? Jadi Gue bener-bener promosi pertama teman-teman gue semua, gue minta tolong promosi. Literally semua temen gue kerahkan. Dari angkatan 2008 sampai waktu itu angkatan yang Rendra berarti 16 ya, 17 sampai 17 tuh. Waktu itu gue suruh minta tolong promotin segala macam di mana-mana. Terus Richard, jadi ada temen gue selebgram Jakarta namanya Richard Gibson. Oh. Gue ngomongin Richard. Terus Richard bantuin dong promosiin. Jadi dipromosiin sama dia. Kebetulan kayaknya emang pasar followersnya Richard. Kenji anjing, Richard anjing. Kenji Gibbs tuh Kenji banget guys. Rich bukan gue yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Love you Rich Gibbs. Terus Richard promosiin. Kebetulan ada kesamaan market antara Rich Gibbs dan Kenji. sorry Chat ya, followers Rich Gibbs sama Kenji. Tapi thank you banget loh Chat, kalau nggak ada lo gue nggak jadi gue yang sekarang. Terus dibantu juga sama Jihan. Of course. Jihan kan followersnya banyak. And then Ical juga lumayan. Faisal Tanjung salah satu orang yang cukup banyak membantu promosiin. Kenji lainnya. Jadi Terus- 1,7 juta tuh hasil dari teman-teman lu ya? Hasil dari teman-teman Gue tuh mau ngomong ini. Gokil banget anjir. Banyak orang yang kayak untuk karya pertamanya nggak percaya diri untuk promosi. Lu tuh udah berani banget untuk promosi. Bahkan ke teman-teman deket ya. Iya. Dari mana tuh datang lu berani? Apa emang lu yakin banget ini karya yang bagus atau Karena prinsip gua berani tuh di awal, berharap tuh di akhir. Wow. Jadi gua ceritain. quote. Quotes, berani tuh jadi gini. Lo tau Digimon nggak? Tahu. Kalau lo gabut nih, lo nonton Digimon. Dari sejarah Digimon, yang berubah pertama pasti Taichi namanya. Yang berubah terakhir pasti Takeru. Itu pasti, itu suatu kepastian. Urutannya pasti kayak gitu. Taichi itu melambangkan keberanian. Takeru itu melambangkan harapan. Jadi kalau lo mau maju, berani dulu, jangan berharap dulu. Yang paling depan tuh kalau lo mau maju tuh keberanian. Brave tuh nomor 1. Quotes Digimon tuh Digimon. Di belakangnya Taichi siapa? Yang kedua namanya Yamato. Yamato itu simbol apa? Simbol friendship. Ketika lo berani maju dan lo punya orang yang membacking lo, ya lo akan maju. Tapi ada yang terakhir, si bocah nih, Takeru. Dia kalau evolusi atau jadi jago selalu yang terakhir. Takeru itu simbol harapan. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang membuat lo tetap bertahan ketika yang lain udah nggak ada. Jadi dia baru bisa berubah kalau yang lain udah kalah. Itu sejarah ceritanya kayak gitu. Jadi dia baru bisa evolusi kalau yang lain udah kalah. Jadi jangan lo taruh harapan di depan, beraninya di belakang. Nah itu salah kalau kayak gitu. Menurut gua kesalahan yang agak fatal sih. Iya. Cuman ngapain lu nonton Digimon tapi lu mikirin gituan? Lu harusnya bersenang-senang nonton Digimon Itu kan? kartun kan buat Itu wow, Agumon berubah. bangsa Wow. berat banget bahasa ini. kalau tidak ada keberanian, Agumon nggak akan berubah. Betul. Iya, betul. Tapi siapa yang mikir gitu? Ham selain lu. Lu doang. Nah ini itu salah satu. Tapi makanya bagus, gue setuju. Gue tuh kayak beneran kayak itu gue ambil dari Digimon sih, kayak lo berani aja dulu, kayak apa sih? Gue juga nggak keren gitu di mata Iya. orang. Kayak gue lebih baik dikenal sebagai orang yang berkreasi dibanding sebagai orang yang down to earth yang mau mulai dari nol dibanding orang keren gitu. Gue willing tuh minta tolong satu-satu. Ya udah kayak akhirnya that's happen gitu kayak karena gue berani aja, gue bangga, gue proud. Prinsip gue sebenarnya nyambung sama pertanyaan Pascal tadi kenapa gue bertahan. Prinsip gue tuh to inspire at least one person. Jadi artinya selama masih ada satu orang aja nih yang baca cerita ini,
gue punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Selama misal pun kan Kenzi yang baca 1,5 ya 1,7 lah sekarang ya. Terus gue bikin ada cerita gue yang lain yang baca dikit banget. Gue nggak perlu seluruh orang di dunia ini menyukai itu, tapi yang penting kalau ada satu orang yang menyukai karya gue and actually it change his or her life, itu akan lebih bangga dari buat gue. Nah itulah akhirnya membuat gue bertahan. Kalau dibilang kayak ya sebenarnya selain gue juga suka publicity orang, nggak, gue memang agak Oh, Anda narsis berarti? Itu bahasa gampangnya guys, narsis. gue agak caper ya kalau gue pikir-pikir. Gue kalau di lingkungan gue emang rada caper. Bukan rada caper, maksudnya kayak rada suka publicity. Gue suka publicity, jadi kayak memang itu. Tapi kayak even gue nggak dapat publicity dari karya gue, yang penting ya normalnya Ilham adalah gue sesuatu yang gue melanjutkan tanggung jawab gue itu untuk menyelesaikan cerita. Bagi gue seorang pencerita tuh punya tanggung jawab. Betul. Sebelum kita lanjut ke topik profesi dia satunya lagi nih. Siap. Pertanyaan yang ini, 1,7 juta kepala berarti kan yang udah baca, yang udah terinfluence kata lo. Apa respon yang menurut lo paling berkesan buat lo, apalagi stranger kan kata lo, yang paling berkesan? Pas plot twist, jadi ada ya kan dalam satu cerita ada bagian yang lo suka, ada bagian yang lo nggak suka kan? Iya. Of course. Karena gue nggak mau Series, kan? spoiler, nggak ini Wattpad Wattpad-nya series, kan? Jalannya tuh lumayan agak lama karena season 1 ke season 2 gue kepotong buat tesis. Emang kuliah mengalami. Jangan. Kepotong buat tesis. Kuliah Tesis penting gue dong. sampai presentasi ke Thailand, jadi kayak gue lumayan bangga. Oke. Nah, itu kan narsis kan? Tapi saya nggak suka gara-gara Anda ke Thailand. Kenzi kisah. Nah, terus suatu saat adalah bagian cerita yang orang-orang tuh nggak suka gara-gara nggak bisa spoiler, ntar gak ada yang baca Oke. dong. Iya. Karena nggak sesuai ekspektasi mereka lah gitu kan. Gue lagi dinner, tiba-tiba message gue 400. Anjir, DM Instagram tuh ya. Bukan DM Instagram, komen. Komen. Isinya ya Allah, All antara bangga orang se-involve ini sampai ada yang ngatain ini penulis goblok. Kayak gue nggak mau baca lagi, tapi kayak that's the way cerita yang gue mau gitu loh istilahnya. Ya udah. Itu pujian atau apa? Tapi gue sampai telepon teman gue. Nah, gue telepon teman gue nih. Lu pernah bayangin Eiichiro Oda nggak? Eiichiro Oda tuh yang nulis One Piece ya. Emang lu pikir dia nggak dihina-hina sama orang kalau misalnya lagi Iya cetek sih. ceritanya? Kalau jagoannya mereka lagi kalah gitu. Bener. Lu sendiri juga suka marah-marah kan kalau Sanji lagi kalah? Dalam hati gue, iya sih. Ya udah, kalau misalnya lu emang mau terkenal, kalau lu emang mau menerima itu, ya udah itu risikonya gitu. Kayak be strong aja, terus kayak ya udah akhirnya kayak gue sampai sekarang nggak pernah buka chapter itu lagi karena gue menghindari komen. Ini gue masih akui bagus. Seberapa besar penonton atau pembaca atau komen apapun menginfluence karya lo berikutnya. Gue agak idealis. Ketika gue membuat sesuatu, gue buat backbone-nya dulu. Itu backbone nggak bisa diubah-ubah. Oke. Detail kecil bisa berubah. Memang dari awal plot twist yang merugikan yang membuat gue dihina itu tuh emang harus ada gitu. Jadi tapi cuma gue nggak tahu efeknya segede itu di hari. Sekarang yang menarik, lu tadi dunia di konten ini tuh ternyata 2016, jadi dosen 2018 kan? Iya. Pasti waktu jadi dosen nih kalimat-kalimat kayak tadi tuh banyak banget kan? Sekarang ini deh, kita kan pernah jadi mahasiswa, pasti pernah ngomongin dosen. Iya. Nah, menurut lu, Oke, menurut lo dosen yang diomongin macam apa? itu dia. Baik-baik atau nggak baik-baik? Menurut lo dulu deh. Ada baik-baik, ada nggak baik-baik. Plus, Yang nggak baik. dia tuh kan dosen yang aktif media sosial, ngerti nggak? Iya, Bukan iya, yang, iya. pasti dia ngerti lah gitu. Yang nggak baik-baik adalah kalau gue lagi menjalankan kewajiban gue sebagai koordinator kemahasiswaan. Lu koordinator kemahasiswaan juga. Lu nih apa sih? Lu semuanya lu kerjain apa? Ditunjuk sama atasan, nama Pak Dekan, nama Mas Dekanku yang baik hati. Bapak datang Dekan, ke dia bukan Agumon. Pak Wakil Dekan. Pak Wakil Dekan, Pak Wadik 3 tuh bos gue. pakai analisis- Pak Wadik analisis 3 bos aku mempercayakan aku jadi koordinator kemahasiswaan dan industri. Terus gue pernah walk out dari rapat. Lu walk out dari rapat. Tidak bisa. Ini bukan keberanian. Gara-gara Bapak kalau tahu Digimon, gara-gara satu sifat jelek gue terlalu mendalami teknik industri kayaknya. Lu tuh Pokemon lo dalamin, Harry Potter lo dalamin, One Piece lo dalamin, teknik itu. Lu tuh bersenang-senang ngapain sih? Kahim gue. Lu marahin ke kahim lu. Kahim tuh ketua himpunan gue. Ketua himpunan, sorry. Gara-gara gue lagi ngumpulin nih kahim elektro, mesin, TI dan jurusan lain lah gue lupa. ya satu fakultas Nah, lah. terus gue meminta jawaban ke dia. Terus dia menjawab sama yang lain.
Jawabannya sama. Gue menanya kenapa acara ini harus diadakan. Oh iya. Padahal menurut gue secara logically itu acara nggak bisa diadakan, nggak ini diadakan. Dan jawaban dia sama, janjian lah sama yang lain. Itu gue nggak suka. Karena gue mengharapkan dengan dia teknik industri, gue udah ngajarin dia pemodelan sistem, gue udah ngajarin dia systemic thinking, gue sudah ngajarin dia statistika. Lo berharap lebih dari dia? Gue berharap dia bisa memiliki pandangan lebih. Terus ya udah, gue walk out aja gitu. Kalau kemahasiswaan, tapi kalau secara akademik sih gue lumayan baik lah menurut gue. Coba kalau secara kemahasiswaan, karena gue dulu sendiri juga aktif kan. Lu bisa dibilang ini nggak sih, Ham? Lu deket banget sama mahasiswa. Iya, tapi kadang-kadang kalau itu salah, gue harus bilang salah. Oke, boundary-nya apa boundary-nya? Kayak, jangan deh, kita tuh kayak terlalu dekat, nggak bisa nih. Iya. Bukan, Kita harus- kalau dekat gue gak pernah bikin boundary, tapi ketika mereka membuat keputusan yang menurut gue tidak diperhitungkan dengan baik dan tidak mencerminkan keputusan seorang teknik industri, itu gue marah. Oke. Ini coba nih Ren, ini sorry ya lokal ya bos ya. Sorry bos, nih kita lokal. TI itu lo belajar helikopter view, lo belajar Helikopter helikopter view, oke. helikopter view. Secara general. Ngerti gua. Lo belajar sistem, lo belajar sistem itu ketika ada satu yang berubah akibatnya ini. Jadi kayak lo harus mempertimbangkan banyak hal. Oke. Jadi gue kesel kalau ada orang yang tidak mengikuti itu, padahal sudah gue ajarkan prinsip-prinsipnya. Jadi kayak nggak efektif dan nggak efisien lah, gue gatel gitu tangan gue tuh. Kalau ada misalnya gue pernah ke restorannya lama, terus kayak gue tuh kepo di otak gue nih, sistem antriannya gimana sih? Maksudnya kayak Lo nggak bisa ini ya, kayak OP-nya apa yang hidup normal, standarisasi? Nggak bisa. hidup normal. Tenang kayak gitu, nggak usah mengamati, nonton Iya, kartun terus- nggak santai. Ya, itulah kelebihan dan kekurangan gue. Gue bisa jadi content creator karena otak gue jalan terus, tapi gue juga agak stres karena otak gue jalan terus. Gue sampai ke psikiatri. Sumpah. Gue ke psikiatri. Oh iya? Karena gue merasa gue harus mengontrol itu. Jadi bakat itu tuh double edged sword. Iya, of course. Gue nggak bisa bilang ke Tuhan kenapa kamu memberikan itu, karena kalau Tuhan nggak memberikan itu gue nggak jadi apa-apanya. Ya gue jadi gue sekarang karena ada bakat dari Tuhan juga. Dari umur 5 tahun gue udah ngayal sebelum tidur. Gue nggak bisa tidur kalau nggak ngayal. Tapi gue masih ngayal sampai sekarang. Iya. Cuman Iya, gue juga sih. cuman hayalan gue tuh tentang diri gue, bukan Iya. kayak misalnya gue nonton Power Ranger terus kayak Power Ranger harusnya warnanya magenta deh gue. Ini kayak jalan cerita sama. Kayak Harry Potter ya. Kalau kata psikiater gue terlalu logik. Jadi gue jika A maka B. Gimana caranya lu terlalu logik, yet lu punya kreativitas tinggi? Itu kayak itu menurut gue emang online. Cuman nggak bisa terlalu nih. Itu yang membuat karya gue beda. Karena gue iya. punya karya, gue punya pola pikir. Oh, ini contohnya nih, saran aja gengs ya. Gue dulu pernah daftar kerja di Net TV. Shout out buat Net TV ya. Tapi gue tolak. Karena Antv. Bukan. Karena fisiknya kayak kan kebutuhan fisiknya harus agak kenceng ya kalau di TV. PR-nya, jadi gue ingat banget tanggal 4 November 2014, gue datang, Pak Wisnu Utama waktu itu masih di Net ya, Iya, benar. ngasih arahan, terus gue lolos dari tes psikotes. Nah terus tiba-tiba dapet ditugasin besok harus bikin acara. Gue memanfaatkan apa yang jadi senjata gue selalu bilang senjata gue adalah logika gue. Jadi ketika gue berjalan keluar zona nyaman gue berjalan dengan membawa senjata gue. Creativity itu kan hal yang mau gue explore. Gue pergi ke sana dengan gue membawa senjata gue sebagai teknik industri. Kita besok kan disuruh semua calon creative director disuruh promosi program. Semua orang sebelum gue langsung jelasin programnya itu apa. Lu Gue pertama jelasin dulu. Visinet ini, misinet ini. Apa gue lupa? Oke gitu. ngerti. Terus Net TV punya acara tentang ini. Tema yang belum ada waktu itu belum ada cerita yang mengangkat ya friendship banget lah. Akhirnya gue mengangkat ada gap di sana, sehingga ada gap yang bisa dimanfaatkan. Kenapa friendship? Gue jelasin. Terus gue ceritain bagaimana langkah berpikir gue. Jadi gue bikin satu slide isinya metodologi doang. Gue melihat masalah, gue melihat cerita di sekitar gue melihat ada gap di net, ini sesuai dengan value net, lalu gue bangun ininya dan akhirnya jadilah program yang ada di otak gue gitu. Yang entar akhirnya akan jadi cerita ketiga gue akhirnya karena gue nggak jadi masuk net karena memang alhamdulillah keterima. Pertama gue cuma presentasi sama 2 orang. Makin lama gue ngomong kok tiba-tiba makin banyak nih yang dateng. 3, gue ngomong lagi 4,
gue ngomong lagi 5, gue ngomong lagi 6 sampai 8 orang, akhirnya sampai ke belakang semua ngeliatin gue tuh kayak, terus gue keluar, akhirnya kayak ya udah. Belum selesai tuh ngomong. Udah selesai, udah assalamualaikum, udah segala macam, gue keluar, tiba-tiba ada orang nyamperin gue, salah satu petinggi net lah, salah satu petinggi creative director di net, dia minta nomor gue, kan gue bingung ya kayak siapa gue hanyalah lulusan Terus nggak lu kasih? sarjana teknik industri, gue kasih. Enggak. Terus kasih. dia nanya, kamu suka nonton baca apa? Kadang-kadang gue bingung kalau ditanya kayak gitu karena gue nggak suka baca dan gue suka nontonnya kartun. Akhirnya gue bilang, tapi saya lebih suka mengamati sih mas. Saya ngamatin teman-teman saya. Gue tuh pengamat yang cukup baik, jadi kayak gue tuh selalu bertanya why gitu. Jadi gue selalu bertanya kenapa sih dia kayak gini, gitu. Jadi kayak itulah sumber inspirasi saya. Akhirnya saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba ya alhamdulillah gue keterima, tapi ternyata belum rezeki. Ternyata akhirnya gue menemukan jalan di menulis sama bikin film. Gua mau nanya pertanyaan paling penting gua hari ini. Ini pertanyaan paling penting guys. Zodiak lo apa? Anjir. Libra. Gua kira apaan? Libra tuh harusnya balance sih selalu. Gue balance 10-10. Tanggal lahir gue bagus lagi 10-10-90. Ya oke. 90 Libra. Dari Zodiak. dua dunia tadi menurut lu mana yang kayak lu gak bisa milih sih kayaknya ya? Atau bisa kayak gue lebih suka ini daripada ini, gue pengen fokus ke sini, itu kan pasti kelihatan tuh ya. Gue belajar dari Ika Natasha. Lo tau gak Ika Natasha tuh banker? Tahu, gua tahu. Oh iya. Dia kerja di Bank Mandiri loh. Oke. Gua Dia- tahu. Dosen tuh masih bisa nyolong waktu. Kan gue bosnya. Mahasiswanya yang ini ke gue. Nah ini Nah, nih. ya Ika Sorry. Natasha, dia seorang gue message Ika Natasha. Dia adalah orang baik banget. Gue email dia dan beliau menjawab itu dengan sangat baik gitu, kayak cerita. Terus dengan PD-nya gue juga message ke Gina Esnur. Oh. Terus kalau Mbak Gina, jujur aku suka banget sama karya Mbak Gina. Mungkin paling kena di aku tuh Bebas karena memang paling relate sama orang seumur aku 29 tahun. Kan gue gak mungkin relate sama Dua Garis Biru ya. Iya. Kenapa? Kan bocah ya kan, kalau gue ya itulah. Bukannya bocah dan hamil dua kan itu common banget ya? Iya kan wajar Tapi kan banget gak sih? tapi Bebas tuh hit the way home karena kalau nonton film Bebas, nonton film Bebas gak sih? Nonton gua. Jadi Pertemanan kan itu? iya, mereka kecil mau jadi sesuatu, pas gede nggak ada jadi. Kalau lo inget deh. Terus kayak aku sudah punya pekerjaan dan karir, tapi aku masih punya angan untuk jadi penulis. I hope one day we can talk about movie and story. Semoga saya bisa jadi penulis kayak Mbak Gina dan kayak ya udah kayak. Ya Berarti lumayan. kalau misalkan disuruh milih tadi apa jawabannya? Lu kalau mau nggak bisa disuruh- milih sih karena gue lo akan kaget dengan bagaimana seefisien gue mau ini kan waktu. Kalau misalnya tiba-tiba lo datang kesempatan di mana di entertainment industry di mana lo dipaksa untuk nggak bisa full time, will you take it? Atau lo tetap mengajar? Karena ada juga orang yang mengajar itu juga passion kayak. Iya Tadi kan sih. lo bilang Gue menginspire tetap satu orang. akan mengajar. Mengajar tuh menginspire satu orang udah pasti. Iya. Hmm. Gue akan tetap mengajar dan secara kreatornya itu gue bakal tetap sampingan aja meskipun gue nggak bisa ke skala yang lebih besar, jadi gue lebih memilih, kita kan mainan skala ya, kalau menurut gue dua-duanya berjalan bareng bisa, tapi untuk menjadi big itu cuma bisa di salah satunya mungkin ya, Of gue course, nggak tahu ya. betul, gue setuju banget. Buat jadi big cuma di salah satunya, tapi kayaknya ya gue harus cukup realistis bahwa gue adalah seorang pengajar gitu. Gue sudah menjalani karir di sini, gue sudah berkomitmen untuk kampus gue dan gue akan tetap melakukan itu gitu, yang kayak menulis akan tetap mungkin menjadi passion gue atau di samping gue, dan gue akan menemukan cara karena prinsip hidup gue bakal menemukan cara, itu gue percaya banget kayak I will find a way. Kan gini, ketika lo misalnya ngeluarin satu konten, orang tuh kan persepsi macam-macam kan. Iya. Bisa persepsi yang bagus, bisa persepsi Iya. yang enggak. Pertanyaan gue gimana? Pertanyaan gue, lu tuh nggak takut ya? Misalnya kayak ada anak kampus lu yang mempersepsikan kayak, oh gini dosen gue, akhirnya dia lose respect sama lu karena konten lu. Karena gini, mungkin konten lu gue banyak agak pasar. agak plus juga sih. Nah, maksud gue kayak lu punya intent sebaik apapun, intent yang lu kasih belum tentu orang terimanya sama, betul kan? Apa yang lo lakukan untuk prevent mahasiswa lu? Tapi mahasiswa hormat gue sama tuh lu? follow IG gue juga, jadi iya mereka juga tahu hidup gue gimana. Menurut gue orang akan respect sama gue karena apa yang gue perbuat ke mereka gitu. Jadi orang, it's not about you look cool, you look tough, you look apa, kayak ada orang, menurut gue orang tuh respect bisa karena dua. Pertama memang ada orang tertentu yang lo merasa lo kalau melihat dia ada jarak aja gitu, kayak wah ini orang keren banget, ini orang keren banget.
kayak gue look up ke dia keren, dia actually pinter, Bella Valdevara lah contohnya. Gitu kan, gue respect lah pasti sama dia. Dia kan emang kayak gitu. Tapi ada juga, tapi metode gue kalau gue gini loh. Kalau gue mencoba jadi orang seperti itu fail karena itu fake, itu bukan gue. Menurut gue ketika lo nge-fake, lo pasti gagal. Percaya sama gue. Nggak ada sukses dari lo nge-fake. Kalau gue mau jadi sok keren, sok ganteng, kayak sok apa, kayak gue pasti gagal. Inilah gue jadi diri gue aja. Dan orang-orang akan merasa hormat ke gue bukan karena gue menempatkan diri gue untuk dihormati, tapi karena impact apa yang sudah gue buat ke mereka gitu. Gue selalu mencoba untuk mengerti mahasiswa gue, meskipun kadang-kadang gue juga tetap harus ngambil keputusan sulit ya untuk tidak luluskan orang, mengapa, tapi gue selalu menjelaskan kenapa gue mengambil keputusan itu. Jadi kayak gue menempatkan posisi mereka kayak lo anggap aja teman gue, tapi dalam berteman pun lo butuh respect. Jadi lo memperlakukan gue tetap dengan respect lo sebagai human gitu, kayak human kan lo nggak mungkin kan berteman tanpa respect gitu ya, lo tetap respect ya, mungkin sebagai abang lo lah, anggap nggak teman banget lah, tapi nggak perlu jadi orang keren, nggak perlu jadi orang yang serius banget, nggak perlu jadi orang jaim untuk orang nganggap lo keren gitu. Keren tuh apa sih definisi keren? Keren tuh kan human made, Perception made malah. Perception made gitu. Kalau misalnya alkohol gitu kan pasti C2H5OH gitu ya, nggak ada. Wow. C2O5OH. Alkohol nih gue gara-gara gue liat ini. Tapi kalau keren apa? Nih, ini alkohol di tangan Pascal, alkohol di tangan gue, alkohol di tangan Hendra, C2H5OH. Tapi di Kan gua keren di Pascal, belum keren tentu di gue, keren di Hendra, beda. beda. Dan lo jadi keren kalau lo mengembrace sisi diri lo. Gue kalau cerita dikit nih, gue tuh waktu di kampus itu di himpunan juga, organisasi juga. Gua juga pernah dimarahin sampai walkout. Enggak, bukan, maksudnya gue tuh bisa dibilang gue masih jaim karena gue tuh orang kayak ada sosok lah, maksudnya kayak di himpunan gue tuh kayak jadi Look up to you ya? iya gitu, Look up kepala to you. departemen A gitu. Nah ketika gue terjun ke dunia konten, gue tuh masih ada 1-2 hal yang harus, aduh gue kayaknya agak jaim nih di bagian ini. Tapi sedangkan lu bisa seenak-enaknya ngupload lagi Power Ranger tiap hari, terus habis itu besoknya lu promo Netflix apa, terus besoknya lagi konten. Jadi kayak gila, padahal dosen sama konten creator tuh menurut gue ya Beda ya. agak beda marketnya, beda yang Beda banget, beda banget. Orang banget, akan anjir. nanti kalau stay ke who you are, orang akan menemukan celah untuk respect itu. Jadi kayak ada orang keren karena lucunya mungkin, ada orang keren karena gue nggak bisa ngelucu, fun fact aja. Gue tuh responsif bukan pelempar, jadi gue nggak bisa ngelucu. Jadi kayak kalau gue sok lucu jadi jelek, Ya, jadi kayak jadi nggak keren, jadi nggak keren. Itulah, jadi kayak ya gue keren dengan cara gue sendiri gitu. Kalau gue jadi orang lain malah jadi nggak sok keren. Lo pasti lihat deh, ini ada orang ngelakuin A, wah dia keren banget. Tiba-tiba orang lain B mencoba menjadi si A, padahal dia nggak itu. Lo jadi ngeliatnya ini apa banget sih nih orang. Ya orang bakal hormat sama gue ya dengan impact yang gue buat. Ya gue jadi diri gue sendiri aja ya, emang ini gue gitu. Emang gue nanya ini deh, lu tuh jadi dosen kenapa sih? Emang lu pengen jadi dosen? Kan lu dulu pengajar. Jadi Iya, pengajar pengajar. kan emang udah yang hal yang Iya. suka mengajar kan. Kenapa Jadi lu dosen? ini? Mak gue dosen, terus hidupnya enak, kok kayaknya enak. Karena menurut gue dosen tuh punya kebebasan. Yang penting gue tridharma kan kalau dosen tuh. Yang penting gue ngajar, yang penting gue pengabdian masyarakat, yang penting gue penelitian. Mau penelitiannya di Starbucks juga, yang penting gue bikin penelitian. Gue tuh nggak bisa bikin soal di ruangan. Karena yang lain gak asik. Enggak. Teman gue saya kasih ke teman gue baik. Dosen yang lain Dosen lain baik-baik. Asik. Tapi gue nggak bisa karena nggak artistik aja gitu tempatnya. Gue tuh lebih. Wah, apa hubungannya guys? Gue lebih nyambung di Kolo atau di, gue sebut merek deh atau Nggak apa-apa. atau di sini juga nih. Kopi Olah. Enaknya deket aja berang dari kampus gue tuh, kampus gue seberang. Iya. Sebut deh kampus apa. Ya udah. Bukan yang Pancasila ada 5 bukan? bukan. Nah itu gue tuh kayak suka gitu, jadi kayak gue lebih suka ngerjain di union PS gitu. Ya itu otak gue tuh di situ gitu, kayak gue baru nyambung gue di situ. Dan gue kalau ngoreksi gue harus dengerin konser, jadi kayak gue nggak bisa koreksi di kampus. Oke, gue nanya nih, lo harus jawab ini. Lu tuh bersenang-senang ngapain? Gue tuh nggak ngerasa tadi pas lu cerita ketika lu berhayal segala macam, gue nggak berasa lu menemukan kesenangan di berhayal karena akhirnya berhayal lu Jadi kerjaan. jadi kerjaan. Karena gue karena semua yang gue kerjakan adalah hal yang gue senangi. Gaji gue tuh cukup lah. Kampus gue cukup lah untuk 200 juta guys di UP. untuk gue ngekos, untuk gue mesen cookies tiap Sabtu, untuk gue makan sushi teh masih cukup lah. Jadi makanya sekarang ada yang namanya IKU, kok gue lupa ya, IKU itu kepanjangan Ikatan Komunitas itu dari Udara. Dikti kalau nggak salah. Jadi salah satu partnya dosen harus aktif di luar kampus ini sebagai senam. praktisi, sebagai Bukan apa. dong, bukan dong.
Gue konsultan juga loh kadang-kadang. Konsultan apa? Organization design. Jadi gue Desain. organization Oh, design. Bukan desain itu ya guys, jadi kayak gue mendesain mendesain struktur organisasi. organisasi, ISO dan yang namanya GCG atau Good Corporate Governance itu bidang gue. Gue melakukan semua hal yang gue lakuin, gue senang sih. Jadi kayak Kalau butuh bersyukur senang-senang aja lagi. gitu. Jadi kayak bersenang-senang paling gue ketemu teman. Nah itu stresnya sih gara-gara pandemi. Jadi tapi gue suka zoom sama orang. Terus gue suka nonton. Terus gue suka apa ya kesenangan gue? Karaoke. Oh iya kalau tanya senang karaoke. Jadi suara gue tuh jelek banget ya guys. Jelek banget. Bener. Jadi gue Nyanyi dulu dong. Keselin, Kita keselin, nggak keselin, tahu, keselin. tes dulu lah, Keselin, tes dulu keselin, lah. Ini keselin. jelek banget. Jadi Keselin. nada itu nggak ada. Jadi games paling susah adalah gue suruh nyanyi nggak pakai lirik, mereka tebak lagunya. Bukan karena mereka nggak tahu lagunya, karena nada gue false. Tapi gue suka karaoke. Lu kalau bisa suara lo bagus juga, terlalu nggak adil di dunia ini, Am. Terus lu upload di story itu biasanya. Iya, gue close friend ya. Enggak, pokoknya gue tahu aja. Apa di kelas kan ya? Kayak di close friend deh, kayak waktu itu musuh. Iya, iya. Iya gara-gara. BTW random guys, gua nggak tahu karena gua nggak ada close friend ya. Maaf ya kalah. Enggak waktu itu soalnya. Parah nggak masuk close friend. Gue bisa jadi bahasa Latin. Itu juga bersenang-senang gue. Bersenang-senang nyanyi bahasa Latin. Namanya. Itu juga mikir lagi kan artinya. Porque pienses. Ngafalinnya. Biasanya gimana cara lo mendapatkan inspirasi untuk bikin konten? Apakah emang lo bener-bener kayak random itu untuk kayak oh gue mau bikin ini ya? Atau demand dari penonton atau lo Inspirasi ngobrol? datang ke gue karena gue suka ditelepon orang jam 11 malam lagi asik-asik nonton. Ham, jadi mantan gue gini. Oh gue catat tuh. Oke. Sumpah lu nyatet cerita orang berarti kan? Catat di notes sih, nggak nyatet gitu, kayak nyatet Iya, di notes iya, aja iya. kayak cerita orang gue catet gitu lah, yang kayak ya udah gue catet aja gitu kayak jadi inspirasi gue tuh dapat dari teman-teman gue, dan inspirasi datang sendiri aja gitu, tiba-tiba gue ketemu siapa, tiba-tiba gue jalan sama teman gue cerita, tiba-tiba teman gue ngajakin ketemu cerita ini, nah itu gue simpen gue gabungin. Lu lebih romance atau science fiction? Gue aslinya jiwanya tuh sebenarnya science fiction ya, Jiwanya. tapi untuk memulai lebih gampang bikin romance karena lo nggak perlu bikin world building, karena lo tinggal bikin aja di kampus gue Iya. Makanya ya gue latarnya setuju. teknik industri, biru langit, MTI itu gue buat. Nah akhirnya gue buat latar belakangnya berdasarkan kisah yang hari-hari aja gitu, jadi lebih gampang. Gue tuh mau point out ini. Tadi mungkin lo nggak sempet point out. Iya. Satu hal yang menurut gue keren daripada lo kan tadi kan pasti kalian dengernya lo sangat imajinatif dan Iya. segala macam. Enggak, dia tuh juga mikir marketingnya. Maksud gue Iya, kayak iya. pemilihan Iya. cast, pemilihan tadi world building segala macam tuh udah lo pikirin dari awal. So Kayak gue kalau gue nggak bisa lakuin ini karena gue TI itu Basicnya lo belajar tuh, pengembangan produk, jadi pengembangan produk tuh secara nggak sadar lu udah secara mikir nggak kesana. sadar lo udah mikir kesana gitu. Iya. Jadi masuklah teknik industri. Nah, Pas 2 lagi kan udah. jadi kayak secara nggak sadar tuh gue Kan. memikirkan segala sesuatu. Meskipun ada juga yang kayak marketingnya kayak gue ada yang idealis, tapi most likely gue selalu memikirkan marketingnya gimana, Iya. ininya gimana, apa isu yang tepat. Jadi oh ya satu lagi nih sebelum ditutup boleh ya kalian? Boleh Sangat dong. berterima kasih sama kan gue juga punya YouTube ya. Jadi kalau Wattpad kan karya gue sendiri nih. YouTube meskipun belum sebesar XD tapi I'm proud of them karena all of them is hard workers lah menurut gue. Gue berkumpul dengan orang-orang yang hard worker. Gue selalu bilang apa visi. Jadi gue kembali lagi. Kenapa gue bikin Reason Production? Jadi namanya Reason Production karena gue bukan mau menjadikan itu pekerjaan utama gue, karena gimana pun jiwa gue tuh di penulis ya, gue bukan filmmaker. Jadi kayak gue cuma awalnya ngomong jadi at least one day kalau gue punya anak gue bisa cerita gue pernah bikin film. Jadi sekali lagi karena gue TI, gue nggak spesialis, gue generalis, gue nggak bisa editing, gue nggak bisa apa, tapi itu film nggak akan jadi kalau nggak ada gue, karena gue inisiator dan gue yang mengumpulkan orang-orang itu. Dan gue sangat berterima kasih buat seluruh orang-orang di Reason Production yang bisa memberikan warna baru ke hidup gue. Semua deh. Empal, Rere, Jihan, Ical, Lita, Sebutin Rizky, semua. Nanda, Raffi, Wendra. ya, Yovandi, Amel, Elang, Dandi. dan dia udah gue sebut tadi dah. Elang, Nika, pokoknya semua Reason Production tuh sangat berjasa buat gue. Oh iya, satu lagi, Reason Production tuh temanya adalah pasti ada pesannya, tapi meskipun gue nggak pengen nyuapin ya tipe orangnya, tapi gue pengen film gue juga punya stand gitu. Jadi maksudnya waktu itu gue ngomongin soal penyebaran video porno. Tapi nggak ada pornografinya guys, tenang aja. Tapi kayak how it impact. Itu malah tidak tenang aja, harusnya ada. Ham. Iya, Nah, iya, iya. tapi gue bikin dari 4 sudut pandang. Iya. Yang pertama ceweknya yang jadi korban.
Oh. Gue sangat gak suka orang-orang yang Menyalahkan korban. itu orang paling turn off di diri gue. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong korban tuh gue udah kayak kita nggak berteman deh. Dari sudut pandang korban, Yang ketiga? kemudian yang kedua dari sudut pandang Pelaku. yang Nyebarin. ngambil, yang Temennya minta, yang yang- minta mantannya yang minta. Yang ketiga dari sudut pandang lawan kampanyenya si cewek yang memanfaatkan video itu untuk kemenangan kampanye dia. Yang keempat dari sudut pandang pacar yang sekarang bagaimana dia ngehandle cewek lu punya masa lalu yang kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak gue membuat dari berbagai sudut pandang. Jadi kenapa sih orang kan jawabannya sebenarnya kenapa ya? Makanya namanya reason production, karena kenapa sih orang kayak gitu. Meskipun itu kesampingan lah istilahnya, bukan utama gue, tapi gue sangat bangga karena di situ gue belajar. Pokoknya gue selalu bilang sama anak buah gue, lo kalau mau salah mendingan salah di gue, jangan lo salah pas Lu udah kerja di tempat lain. Kalau lo jadi videographer, kalau lo jadi acting dan berprogres. Tapi yang pasti insya Allah sih gue merasa yang gue tuh bukan mau mengajarkan, tapi gue simply asking why, karena gue inget banget ini, maaf ya gue Harry Potter nerd, ini adalah prinsip dari Albus Dumbledore. Kenapa dia memilih Newt Scamander buat di Fantastic Beasts? You didn't seek glory, you didn't seek money, you just curious, is it the right thing gitu. Nah menurut gue tuh itu gue gitu. Gue coba curious kayak kenapa sih orang kayak gini. Gue curiosity gue yang jadi ini, gue kenapa sih orang kayak ya orang jahat emang ada aja, tapi kenapa dia jahat tanpa membenarkan ya. Iya. Gue nggak membenarkan orang nyebarin video, tapi pasti ada alasan kenapa dia menyebarkan video. Egonya dia, menyuapi ego dia, menyuapi apa. Tapi itu kan suatu alasan yang apakah itu benar? Tidak. Stand gue berkata, argumen gue itu tidak, itu salah. Tapi gue juga menggali kenapa. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan pertama, where do you see yourself next 5 years? Gue punya novel, Amin. dibukuin. Lo bisa jual beli di Gramet. Gue punya web series lagi, dan yang pasti gue S3. Amin. Oh, oke. Sumpah Ham, lu kok, gue kan Kenzi banget nih guys. Lu tuh orang menyebalkan jadi temen gue kasih kayak, Ham lu ngapain di waktu luang lu? Iya, gue kemarin ikut lomba. Apaan sih nih orang waktu Lu lomba? ngapain sih ngajar? Tapi lomba tuh hiburan gue, jadi gue tuh Hey, lomba itu kompetisi kenapa ada? Gue punya temen gue namanya Nanda. Nah, dia tuh konsultan gue dalam penulisan. Jadi lo kemarin sering itu sama dia tuh Ya, dia konsultan gue. Jadi kayak gue ngobrol sama Nanda tuh gue fun gitu loh, kayak meskipun ngobrol ini Agindra kayak ini pedangnya gimana ntar menurut lo Nan? Kan gue gak jago berantem ya. Menurut lo gerakan pedangnya gimana? Itu kan aneh kan tuh orang, tapi kayak dia jalanin gue. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua. Lu kan tadi bilang orangnya pusing banget segala macam karena pandemi. 12 bulan terakhir, apa hal yang terbaik yang lu pelajarin dari 12 bulan? Gue bisa sendiri. Bisa apa? Gue bisa hidup sendiri. Dulu gue adalah orang yang tiap detik. hari, kecuali hari Minggu juga gue pergi tapi sama keluarga, cuma beda itu doang. Senin sampai Sabtu gue selalu ketemu teman gue di coffee shop. Tapi ternyata pas pandemik gue bisa sendiri, gue menulis lah, gue nonton YouTube, gue menemukan cara untuk survive sendiri sih, itu sih. Oke, Oke, yang pertanyaan terakhir. Lahir banget nih. Pertanyaan terakhir. Kalau lu punya satu hukum Hmm? yang seluruh dunia harus ikutin, apa? Dan apa hukumannya kalau orang itu nggak ngikutin hukumnya? Gak usah mendebat sesuatu yang gak ada outputnya. Karena menurut gue, sekarang gue buka Twitter, gue sama Rendra pernah diskusiin ini. Ya gak sih waktu itu, waktu di Zoom? Yang mana dulu? Gua lupa. Yang waktu kita Zoom sama Daviga itu, gue lupa yang gue bikin event. Pokoknya orang tuh kalau di Twitter, gue buka Twitter tuh capek kadang-kadang. Karena semua orang berdebat. Hanya untuk berdebat. Kalau lo berdebat sama DPR, atau gue ngangkatin anak hukumnya regulator, itu kan sesuatu yang ada Harusnya ada outputnya. hasilnya. Tapi kalau lo berdebat nggak ada hasilnya, lo tuh ngabisin emosi orang baca. Yang emosi itu bisa lo pakai untuk memberikan kasih sayang gitu ke orang lain gitu. Oke, apa hukumnya? Kalau dia berdebat untuk hal yang Hukumannya apa? Hukumannya apa? Kenapa? Hukumannya apa? Kalau misalnya berdebat, ya dia harus menemukan solusinya. Karena menurut gue sekian orang berdebat nggak ada solusinya. Misalkan kayak Kalau mereka nggak nemu solusinya, nggak akan gue keluarin dari itu ruangan. Singkat, dikasih makan nggak? stres. Dikasih makan nggak? masih makan nasi aja sama garam. Dasar. Karena menurut gue, kenapa itu dikit ya? Karena menurut gue emosi itu sumber daya. Betul. Iya. Definisi Gimana lo- resource adalah sesuatu yang sifatnya terbatas. Emosi juga Itu terbatas. basic manajemen resource. Emosi lo pakai buat debat Instagram, buat debat apa,
Tapi memang sosial media itu, lo tau nggak kenapa banyak debat? Karena dulu nih kita main sama orang yang sealiran. Gue sama Pascal rasanya sealiran sih. Jadi kita nggak bakal banyak debat untuk hal-hal fundamental. Oh, betul. Tapi dengan sosial media, yang aliran ini Iya. ketemu sama yang aliran ini. Ya emang harusnya dari awal nggak ketemu kan ini. Yang berdua. kalau Iya. ya kalau nggak ada sosmed mereka tuh nggak ketemu. Yang Iya. satu menjalankan hidupnya, Iya, yang satu sama menjalankan aja. hidupnya. Iya, setuju. Apalagi yang golongan anak-anak Facebook nih kan. Iya. Bapak-bapak ibu Facebook Nah, nih. mereka tuh ketemu, sosial media tuh mempertemukan lu dari like orang, dari apa, dengan sesuatu yang di luar zona lo, sehingga lo akan punya naluri untuk mempertahankan zona lo. Padahal setelah dipikir-pikir outputnya apa sih, lo capek emosi. Iya. Betul. Sama ini Ham, mereka tuh waktu luangnya banyak buat mikirin kayak gitu. Betul. Kalau mending kayak tidur nonton YouTube apalah terserah. Tapi dia wah seru banget nih komen dibalas lagi kan. Ini maksud gue ya itulah, jadi kayak menurut gue nggak ada Iya, outputnya. Jadi kayak kurang-kurangin kayak gitu ya guys. Ya itu menurut gue crime buat diri kalian sendiri, karena emosi itu harus kalian manage dengan baik. Karena emosi itu resource, otak itu resource, dan kalian tidak limitless. Jadi tolong efektif dan efisien. Setuju. Oke, berarti thank you buat Ilham udah ngisi Ya, di Thank you. Jangan lupa nonton Reason Production. Ya, nanti channelnya dari sini ya. Ntar Wattpad-nya Ilham juga Gue ada. thank you banget juga buat Pascal, yang menurut gue keren sih. Gue lihat karya-karyanya. Buat Rendra, saudara seperjurusan gue. Gokil. Jangan lupa dengerin podcastnya Rendra juga guys, podcast nih. Ya, Gokil. nggak nyambung di Bandung. Gue pernah dengerin juga. Ya lu belum pernah Thank you, dengerin podcastnya Rendra? thank you. Dia pernah ada dia pernah ngepost di IG sebenarnya. Iya. Gue dengerin, guys. Oke. Oke, itu bukan saatnya buat Oh, gua. bukan saatnya. Oke, thank you. Terima kasih juga buat Kopiola dan aku tadi Enigma Space. Gitu. Guys, Terima ini kasih tadi juga. gue minum sejam yang lalu dan perut gue tidak sakit. Jadi kalian buat para gerd-gerders. Anjir. Semua orang yang kena gerd. Ini tempatnya. Komunitasnya. Kopiola. Nggak, gue nggak tahu secara kesehatan, tapi secara praktikal gue tidak merasa asam lambung gue naik. Jadi kayak ini Iya, oke iya. banget. Thank you ya. Paguyuban Gerd Jakarta dan sekitarnya. Kopiola adalah tempat kalian guys. Thank you buat Kopiola, thank you buat Ilham, semoga sukses ke depannya. Sukses di lomba tadi, waktu lu Sukses, ngajar juga Kristen. sukses. 5 tahun ke depan tadi plannya juga berhasil. Amin. Amin. Sampai jumpa di Extender selanjutnya. Dadah. Peace out.